Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi melepas keberangkatan kapal Rumah Sakit TNI KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 pada hari ini Kamis 18 Januari 2024 di Dermaga Komandan Lintas Laut Militer Jakarta Utara. Kapal tersebut dikirim untuk memberikan bantuan ke warga Palestina via Mesir. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengatakan kepada seluruh personil yang bertugas agar tetap menjaga kekompakan dan terus waspada selama perjalanan karena akan melewati kawasan laut yang saat ini sedang dilanda konflik. Prabowo melanjutkan bantuan ini dikirim untuk membantu Palestina yang sedang mengalami serangan bertubi-tubi di luar batas kemanusiaan tanpa memperhatikan hukum-hukum internasional. Sebagaimana diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung kemerdekaan warga Palestina. Berdasarkan data yang diterima, sebanyak 214 prajurit akan melaksanakan Satgas Muhibah atau port visit ke Mesir 2024 selama kurang lebih 52 hari. Tujuan pemberangkatan Satgas ini adalah untuk mengirimkan sebanyak 240 ton bantuan kemanusiaan bagi rakyat yang terdampak akibat konflik yang terjadi di wilayah Gaza, Palestina. Adapun jarak tempuh perjalanan tersebut akan memakan waktu selama kurang lebih 15 hari sebelum akhirnya kembali ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, baru saja kita saksikan bersama pelepasan KRI Dr. Rajiman yang akan melaksanakan tugas kemanusiaan membawa bantuan kita lagi ke Gaza. Mereka akan berangkat selama 15 hari, akan di situ beberapa hari, dan kita masih negosiasi apakah mereka bisa bertahan di situ untuk melayani. Tetapi karena pertimbangan beberapa hal, kemungkinan mereka akan kembali sesudah mengantar bantuan. Ini adalah juga bukti bahwa kita terus mendukung rakyat Palestina dalam perjuangannya membela diri, perjuangannya untuk meraih kemerdekaan. Dan sebagaimana diketahui, Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dan kita terus akan kerahkan apa yang bisa kita buat untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Kondisi perang di Timur Tengah hingga saat ini masih kian mencekam. Situasi tersebut membuat bantuan kemanusiaan ke warga Palestina sulit dilakukan. Pimpinan Basnas Republik Indonesia Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan mengatakan bantuan itu memerlukan waktu berhari-hari untuk tiba di tujuan. Saidah menyebut normalnya bantuan tersebut akan dikirim dari Kairo ke Rafah dengan estimasi waktu normal selama 12 jam. Akan tetapi karena kondisi yang tidak normal, maka memakan waktu hingga 7 hari. Setelah itu, bantuan tersebut akan melewati jalur pengecekan yang dilakukan oleh tentara Israel. Sehingga total estimasi waktu normal yang ditempuh untuk tiba di lokasi tujuan memakan waktu 15 hari, bahkan hingga 25 hari jika terkendala oleh Israel. Sebab Israel bisa sewaktu-waktu menunda pengiriman dan menutup jalur bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Sebagaimana diketahui, pada hari ini Kamis 18 Januari 2024, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi mengirimkan kapal Rumah Sakit TNI KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 untuk melakukan bantuan ke Palestina via Mesir. Bantuan ini berupa makanan, obat-obatan, dan juga bantuan medis lainnya yang dibutuhkan oleh warga di Gaza. Adapun total bantuan yang dikirimkan sebanyak 240 ton. Ya on off kan. Jadi kalau teman-teman tahu itu
bantuan itu kan semua di Mesir sentrumnya. Setelah dari Mesir mereka harus loading ke Rafah. Nah di Rafah itu dari Kairo ke Rafah itu sebenarnya kalau normal itu bisa dicapai 12 jam. Tetapi sekarang harus dicapai selama 4 hari. Itu dalam kondisi normal. Kalau tidak normal kayak kemarin kami itu 7 hari. 7 hari. Itu baru sampai pintu Rafah. Dari pintu Rafah itu ya 12 checkpoint. Dari sini kita tuh harus ke kiri dulu 40 kilo untuk dicek Israel. Setelah Israel clear and clean baru balik lagi ke sini 40 kilo baru terus. Nah bolak-balik itu normalnya 15 hari. Kalau tidak normal kayak kemarin kami itu antara 20 sampai 25 hari. Dan kami sewa truknya segitu. Antara 15 sampai 25 hari. Jadi kondisinya gitu depend on tergantung kebijakan Israel untuk on off. Dan sekarang sering off. Kalau off tetap truk ini tetap nunggu. Jadi kemarin ada kejadian sampai 5 kilo 6 kilo antrian. Berapa gimana? Ya on off on off. Kondisi perang di Timur Tengah masih bergulir begitu panas hingga saat ini. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap sulitnya mendapatkan izin untuk mengirimkan bantuan ke warga Palestina melalui wilayah Mesir. Namun, ia justru memaklumi hal tersebut. Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan baru saja resmi melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina lewat jalur laut pada Kamis 18 Januari 2024. Bantuan tersebut memuat 242 ton yang dikirimkan melalui kapal KRI RJW 992 di Dermaga Pangkalan Angkatan Laut di Jakarta Utara. Prabowo mengatakan hingga saat ini proses negosiasi masih terus dilakukan terhadap pemerintah Mesir. Sebab bantuan kemanusiaan ini hanya bisa dilakukan melalui pintu Rafah, Mesir. Sedangkan dari pihak pemerintah Mesir sendiri tidak setiap saat membuka perbatasan dengan Gaza Rafah. Prabowo mengungkap alasan Mesir tidak membuka pintu perbatasan. Mereka khawatir rakyat Palestina akan diusir dari kampung halamannya dan berpindah ke Mesir. Menhan Prabowo juga mengatakan bahwa pihak Mesir khawatir kapal mereka bisa jadi tempat pelarian pengungsi. Maka dari itu saat ini proses negosiasi kiriman rumah sakit lapangan RI akan disampaikan ke semua pihak di Timur Tengah. Ya, di situ sedang berkecamuk perang besar. Ribuan orang mati, ratusan ribu orang hilang rumah. Jadi kita harus paham tekanan-tekanan yang dialami oleh pemerintah di sekitar situ. Ya. Mereka khawatir bahwa nanti rakyat Gaza akan diusir dari kampung halamannya. Mereka nyebrang ke Mesir dan akhirnya penduduk Palestina diusir lagi. Jadi itu yang kekhawatiran mereka. Mereka khawatir kapal kita nanti bisa menjadi suatu tempat pelarian para pengungsi. Kita harus paham itu. Nah sekarang kita sedang negosiasi mengirim rumah sakit lapangan. Ya tentunya juga ini harus juga negosiasi sama semua pihak yang ada di situ. Ya. Seperti ya di situ. Demikian program Breaking News pada siang hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.